Cara memelihara ikan konflik cichlid alias zebra cichlid. Black konflik cichlid adalah ikan hias air tawar yang juga dikenal sebagai zebra cichlid, salah satu anggota paling populer dari keluarga Cichlidae. Mereka adalah ikan yang sangat kuat dan mudah dirawat, membuatnya ideal untuk memelihara ikan pemula. Konflik cichlid mendapatkan namanya dari garis-garis hitam putih di tubuhnya seperti seragam narapidana konflik. Dalam video ini kita akan membahas semua yang perlu diketahui tentang perawatan konflik cichlid, meliputi perilaku, kebutuhan makanan, teman akuarium yang ideal, pengaturan akuarium, varietas warna merah muda dan putih, cara mengontrol agresi, dan banyak lagi. Subscribe Aquatic 7 untuk mendapatkan info-info bermanfaat seputar dunia ikan. Tentang konflik cichlid. Memelihara ikan konflik cichlid alias zebra cichlid adalah ikan air tawar yang berasal dari sungai-sungai hangat di wilayah Amerika Selatan. Sebagian besar spesies ini ditemukan di aliran sungai kecil dan besar, berlindung di dekat batuan dan cabang-cabang kayu yang tenggelam. Mereka adalah salah satu anggota paling populer dari keluarga Cichlidae selain Oscar dan angelfish. Popularitas mereka di dunia ikan hias meningkat karena sifat tahan bantingnya, perawatannya yang mudah dan warnanya yang sangat cerah. Mereka juga cocok untuk peternak ikan pemula karena mudah untuk dibiakkan. Pejantan akan tumbuh hingga 15 cm dan betina menjadi 12 cm. Mereka adalah ikan kecil yang tidak membutuhkan banyak ruang di akuarium. Ukuran minimum yang disarankan 120 liter. Umumnya dipelihara oleh pemula. Ikan konflik cichlid hanya boleh ditempatkan di dalam akuarium bersama konflik lainnya karena sifatnya yang agresif dan teritorial. Ciri khas perilaku. Black konflik cichlid adalah ikan aktif yang dikenal karena perilaku agresif dan teritorialnya. Pelaku ini umum ditemukan di antara banyak ikan jenis cichlid. Jika seekor ikan melanggar batas wilayahnya, dia akan mempertahankan diri dengan mengejar dan membuli ikan itu. Mereka akan menghabiskan sebagian besar waktunya di dekat wilayah mereka di dalam gua, di dalam tanaman. Sebagai ikan yang produktif, mereka bisa menjadi orang tua yang hebat. Kemampuan pengasuhan anak ikan ini adalah perilaku umum yang bisa Anda nikmati. Mereka adalah orang tua yang perhatian dan Anda akan melihat ikan ini selalu menjaga anak-anak mereka. Penampilan. Black konflik cichlid mendapatkan namanya dari penampilan garis-garis putih dan hitam ala seragam narapidana Inggris. Mereka juga disebut sebagai zebra cichlid. Ketika dewasa, mereka akan memiliki 8 hingga 9 garis hitam di sepanjang tubuh abu-abunya. Pejantan memiliki sirip dubur dan sirip punggung yang lebih besar. Sedangkan milik betina lebih kecil dengan lebih banyak warna. Ini adalah hal yang kurang lazim ya dalam dunia ikan, di mana betina memiliki warna yang lebih cerah dengan bintik-bintik kuning atau merah di perut mereka, begitu mereka matang secara seksual. Betina juga memiliki sirip hitam yang lebih jelas daripada pejantan. Meski mayoritas dari mereka adalah hitam, karena pembiakan selektif sekarang, Anda dapat menemukan varietas pink,
putih, dan emas. Warna merah muda semakin umum dan memiliki tubuh merah muda atau kuning tanpa garis-garis vertikal. Menariknya, semua konflik siklid bersifat monomorfik, sehingga Anda harus menunggu sampai mereka matang secara seksual untuk mengetahui perbedaan antara pejantan dan betina. Meski banyak anggota keluarga Cichlidae adalah ikan besar, konflik berbeda karena pejantan hanya tumbuh sampai 15 cm dan betinanya 12 cm. Habitat dan akuarium. Ikan konflik siklid secara alami mendiami sungai-sungai hangat di Amerika Tengah, mulai dari Costa Rica hingga Panama. Selain sungai besar, mereka juga bisa ditemukan di aliran sungai kecil. Mereka suka air yang bergerak lambat dan terbiasa dengan substrat berpasir dan berbatu. Di alam liar, mereka dapat ditemukan bersembunyi di bawah cabang-cabang pohon yang tumbang dan pola batuan sporadis. Karena habitat alami mereka yang luas, mereka telah belajar untuk bertahan hidup dalam berbagai kondisi air dan karenanya mereka tumbuh menjadi ikan yang sangat kuat. Oleh sebab itu, ketika mengatur akuariumnya, Anda dapat menggunakan batu dan banyak tanaman serta arus lambat. Sedangkan untuk substrat, Anda harus menggunakan pasir dan jangan lupa gunakan kayu apung juga ya. Konvek cichlid adalah perenang yang kuat dan suka mengatur ulang akuarium. Jadi, pastikan Anda menggunakan tanaman yang kuat seperti Amazon sword atau Java fern dan tambatkan tanaman-tanaman itu dengan kuat. Mereka terkadang suka menggali substrat dan membuat banyak kekacauan. Karena itulah, Anda harus memiliki filtrasi yang kuat agar air tidak lekas keruh. Filter hang-on bag berkualitas adalah filter minimum yang harus Anda gunakan. Karena mereka terbiasa dengan air hangat di Amerika Selatan, Anda harus menjaga suhu air tetap berada di kisaran 26 hingga 28 derajat Celcius. Dan karena sifat tahan banting mereka, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang kadar pH. Tetapi cobalah untuk menjaganya dalam kisaran 6,6 hingga 7,8. Jika Anda berencana untuk memelihara sepasang konflik cichlid, akuarium paling kecil yang sesuai adalah 120 liter. Namun karena agresi mereka, Anda disarankan memilih tank yang lebih besar dari 150 liter. Jika Anda ingin membiakkannya, maka Anda harus menggunakan setidaknya akuarium 200 liter. Makanan. Di habitat aslinya di sungai yang hangat di seluruh Amerika Tengah, konflik cichlid biasa memakan serangga kecil, larva nyamuk, dan sisa-sisa tanaman. Mereka adalah omnivora alami dan bukan pemakan yang rewel. Mereka akan memakan banyak pakan yang diberikan di akuarium. Omnivora berarti mereka akan memakan tanaman dan daging. Meski cichlid dapat bertahan hidup dari berbagai macam makanan, tujuan Anda adalah untuk memelihara cichlid yang sehat. Jadi, Anda harus memastikan makanan mereka memenuhi persyaratan nutrisi yang ideal. Makanan pokok mereka harus berupa serpihan atau pelet berkualitas tinggi. Anda harus memastikan bahwa peletnya diproduksi khusus untuk cichlid. Selain serpihan atau pelet, Anda juga dapat memberi mereka makanan hidup seperti cacing darah, cacing hitam, Daphnia, dan Artemia. Jika Anda tidak dapat menemukan varietas segar, maka yang beku juga bisa. Selain daging, Anda bisa memberi mereka makan sayur-sayuran yang direbus seperti selada, brokoli, dan wortel. Saat Anda memberi mereka makan, pastikan untuk memberikan porsi kecil beberapa kali sehari, alih-alih memberikan satu porsi besar dalam sekali waktu, karena ini dapat mencemari akuarium dan mengganggu kondisi air. Usahakan untuk memberi mereka makan 2 hingga 3 kali sehari. Kecocokan dengan ikan lain. Sekilas, konflik cichlid tampak seperti ikan yang tenang dan pemalu. Namun mereka sebenarnya sangat teritorial dan bersikap ganas serta agresif jika ikan lain memasuki wilayah mereka.
Secara umum, mereka bukanlah pilihan yang baik untuk akuarium komunitas. Akuarium campuran dengan berbagai jenis ikan. Jika Anda adalah pemula, maka Anda disarankan memelihara konflik di dalam akuarium mereka sendiri tanpa spesies lain. Ini adalah cara termudah untuk mencegah timbulnya masalah dengan ikan lain. Namun jika Anda cukup berpengalaman dan ingin menambahkan konflik ke akuarium komunitas, maka ada beberapa tips yang perlu Anda ketahui. Anda harus memastikan untuk tidak memelihara mereka dengan ikan yang lebih kecil atau kurang agresif. Anda perlu memelihara mereka dengan spesies yang lebih besar yang dapat mempertahankan diri. Misalnya Green Terror, Jack Dempsey, Pictus Catfish, Giant Daniel, dan cichlid Amerika Selatan lainnya, Jewel and Firemouth. Menyatukan konflik cichlid bersama. Anda dapat mencampurkan konflik cichlid, namun Anda harus mempersiapkan mereka untuk berkembang biak. Anda juga sebaiknya tidak memelihara pasangan kawin dalam akuarium komunitas karena bisa memicu agresi dan masalah. Perilaku teritorial konflik akan memuncak selama periode kawin. Karena setiap konflik memiliki perangai yang berbeda-beda, sulit untuk menarik kesimpulan umum. Tetapi secara umum, Anda akan melihat seekor konflik jantan menguasai seluruh akuarium jika akuariumnya terlalu kecil untuknya. Jadi, pastikan akuarium Anda cukup besar. Pembiakan. Salah satu hal yang menjadi keunggulan konflik cichlid adalah pembiakannya. Mereka sangat mudah berkembang biak dan bisa menjadi orang tua yang hebat. Meski banyak spesies ikan tidak bisa berkembang biak dengan baik di akuarium rumah, konflik adalah pengecualian. Pastikan Anda memiliki ukuran akuarium yang cukup besar dengan tata letak yang sesuai dan buraya pun akan segera muncul. Mereka mencapai kematangan seksual sekitar 7 bulan sehingga mereka siap untuk berkembang biak saat itu. Anda jelas membutuhkan pasangan pejantan dan betina dan mereka akan bertelur hampir di sepanjang tahun. Di alam liar, betina akan meletakkan telur mereka di dalam gua atau di atas batu. Anda harus meniru ini di dalam akuarium pembiakannya. Anda dapat menggunakan batu pipi atau pot bunga untuk membuat gua. Sebenarnya, konflik tidak terlalu rewel sehingga apa saja bisa dipakai. Dalam hal parameter air, ikuti panduan kami tadi dengan satu pengecualian. Hangatkan air hingga 28 derajat Celcius setelah jantan membuahi telur. Betina akan menjaga telur dan pejantan akan menjaga wilayahnya. Setelah 4 hari, Anda dapat melihat telur-telurnya menetas dan Anda akan mendapatkan sekitar 30 ekor konflik kecil. Selama tahap ini, Anda bisa menyaksikan betapa hebatnya konflik dalam menjaga anak-anak mereka. Orang tua akan mencarikan mereka makanan dan tempat tinggal serta mengusir ikan lain dari wilayah mereka. Setelah 5 hari berlalu, buraya akan meninggalkan kantong kuning telur dan mulai berenang. Sebagai catatan tambahan, terkadang ayah bisa menjadi agresif terhadap burayanya. Untuk menghentikan hal ini, Anda dapat mengeluarkannya dari akuarium dan membiarkannya buraya bersama ibu mereka saja. Nah, mudah-mudahan sekarang Anda semakin memahami dalam memelihara ikan konflik cichlid ya. Sifatnya yang kuat, perawatannya yang mudah, dan warna-warna yang cerah membuatnya ideal untuk dipelihara di rumah oleh pemula sekalipun. Follow terus Aquatic 7.